Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are doing okay. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hoirunisail Makbudah, Firman Cahya Ardika, dan saya Firda Kholida. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Menurut D.E. McFarland, mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana pimpinan dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut J.M. Fifner, mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bisa disimpulkan kalau kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Selanjutnya ada model-model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, model kepemimpinan kontinum atau otokratis demokratis. Pemimpin memengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu dari cara yang menonjolkan sisi ekstrim yang disebut dengan perilaku otokratis sampai dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrim lainnya yang disebut dengan perilaku demokratis. Yang kedua, model kepemimpinan Ohio. Dalam penelitiannya, Universitas Ohio melahirkan teori dua faktor tentang gaya kepemimpinan, yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi. Struktur inisiasi mengacu kepada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok kerja dalam upaya membentuk pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang ditetapkan dengan baik. Adapun konsiderasi mengacu kepada perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal balik, rasa hormat, dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dengan anggota stafnya atau bawahan. Baik, model-model kepemimpinan pendidikan yang selanjutnya yaitu model kepemimpinan Likert atau Likert is Management System. Likert mengembangkan suatu pendekatan penting untuk memahami perilaku pemimpin. Ia mengembangkan teori kepemimpinan dua dimensi, yaitu orientasi tugas dan individu. Melalui penelitian ini, akhirnya Likert berhasil merancang 4 sistem kepemimpinan, yaitu sistem otoriter bijak, sistem konsulatif, dan sistem partisipatif. Berikutnya yaitu model kepemimpinan managerial grid. Jika dalam model Ohio, kepemimpinan ditinjau dari sisi struktur inisiasi dan konsiderasinya, dalam model managerial grid yang disampaikan oleh Blake dan Mouton, seperti yang dikutip oleh I. Mulayasa, memperkenalkan model kepemimpinan yang ditinjau dari perhatiannya terhadap produksi atau tugas dan perhatian pada orang. Perhatian pada produksi atau tugas adalah sikap pemimpin. Sikap pemimpin yang menekankan mutu, keputusan, prosedur, mutu pelayanan staf, efisiensi kerja, dan jumlah pengeluaran. Sedangkan perhatian kepada orang adalah sikap pemimpin yang memperhatikan anak buah dalam rangka pencapaian tujuan. Yang berikutnya yaitu model kontingensi Fiedler. Dalam teori kontingensi atau kemungkinan, variabel-variabel yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam pencapaian tugas merupakan suatu hal yang sangat menentukan pada gerak akselerasi pencapaian tujuan organisasi. Dalam memunculkan teori ini, perhatian Fiedler adalah pada perbedaan gaya dan motivasional dari pemimpin. Yang berikutnya yaitu kepemimpinan situasional. Artinya, teori ini menekankan pada ciri-ciri pribadi, pemimpin, dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini, dan membantu pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat, yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional.
Yang berikutnya yaitu model kepemimpinan 3 dimensi. Intisari dari model ini terletak pada pemikiran bahwa kepemimpinan dengan kombinasi perilaku, hubungan, dan perilaku tugas dapat saja sama. Namun, hal tersebut tidak menjamin memiliki efektivitas yang sama pula. Artinya, untuk setiap empat gaya utama perilaku kepemimpinan, pada masing-masing gaya tersebut ada gaya yang lebih atau kurang efektif. Hal ini terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan yang terjadi dan dihadapi oleh sosok pemimpin dengan kombinasi perilaku, hubungan, dan tujuan yang sama tersebut memiliki perbedaan. Model-model kepemimpinan pendidikan yang selanjutnya yaitu model kepemimpinan combat. Beberapa karakteristik dari model combat tersebut sebagaimana yang dideskripsikan oleh C. Salusu sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus bersedia menanggung resiko. Yang kedua, berusaha menjadi inovator dan untuk itu perlu secara terus-menerus belajar. Yang ketiga, segera bertindak karena tanpa bergerak seorang tidak bisa memimpin. Yang keempat, memiliki harapan yang tinggi karena dengan mengharap organisasi beroleh lebih banyak, seorang pemimpin akan berhasil paling tidak setengahnya. Harapan itu tentu harus diiringi dengan kemauan keras dan tindakan-tindakan yang penuh perhitungan. Yang selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Yang selanjutnya yaitu fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Yang selanjutnya nomor 5, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan, bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kepemimpinan. Keberhasilan suatu organisasi lebih banyak ditentukan dari perilaku, sehingga kita harus tahu kemampuan apa yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Hadari Nawawi menyebutkan ada beberapa persyaratan yang umumnya harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, yaitu yang pertama, memiliki kecerdasan inteligensi yang cukup baik. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, cakap, bergaul, dan ramah tamah. Yang keempat, kreatif, penuh inisiatif, dan memiliki hasrat kemauan untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa. Baik, seperti itu penjelasan dari kami, PPT dari kami. Apabila ada salahnya dalam video kami, salah ucap ataupun salah dalam materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.